Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semua. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan perkembangan mental anak menurut teori PAC. Perkembangan kognitif terjadi pada aspek mental dan intelektual, dipengaruhi oleh aspek internal, individu, dan lingkungan. Ini merupakan gambar dari Jean Piaget, lahir pada tahun 1896 dan wafat pada tahun 1980. Ada yang sudah lahir adik-adik? Perkembangan kognitif PAC. Menurut teori PAC, semua manusia akan melalui tahap perkembangan kognitif secara gradual atau bertahap atau sedikit demi sedikit, melewati tahap sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Konsep kunci teori perkembangan kognitif PAC ada 4, yaitu yang pertama, asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam pola atau skema yang sudah ada dalam pikirannya. Kemudian yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses kognitif di mana seseorang membentuk skema yang baru atau merubah skema yang lama yang disebabkan oleh perbedaan rangsangan atau pengalaman baru ke dalam skema yang telah dimiliki. Yang ketiga, skema. Skema adalah struktur mental seseorang di mana secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Skema akan beradaptasi dan berubah selama perkembangan kognitif seseorang. Oke, ini penjelasannya lebih rinci. Yang keempat ya, yang keseimbangan atau equilibrium. Merupakan proses menstabilkan asimilasi dan akomodasi dalam proses struktur kognitif. Penjelasan lebih lanjut, tahap perkembangan kognitif PAC, yaitu sensori motorik 0 sampai 2 tahun, kemudian praoperasional 2 sampai 7 tahun, yang ketiga operasional konkret 7 sampai 11 tahun, yang keempat operasional formal 11 sampai 15 tahun. Oke, kita bahas lebih rinci lagi, yaitu periode sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Karakteristiknya yaitu mengorganisasi kenyataan dengan kemampuan indera dan motorik. Kemampuan bahasanya, bahasa muncul setelah beberapa bulan. Kemudian periode yang kedua, praoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Karakteristiknya yaitu egosentris, meningkatnya aktivitas simbolik, mulai representasi. Kemudian kemampuan bahasanya itu egocentric speak, yang kedua sosialisasi speak. Periode yang ketiga yaitu konkret operasional atau 7 sampai 11 tahun. Karakteristiknya yaitu reversibility, conservation, seriation, dan classification. Kemudian kemampuan bahasanya yaitu mulai memahami bahasa verbal, memahami hal-hal yang konkret. Kemudian yang keempat, formal operasional 11 tahun sampai 15 tahun. Karakteristik yaitu mampu berpikir abstrak dan logis, mampu self-reflection, membayangkan peran-peran orang dewasa, dan mampu menyadari dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kemampuan bahasanya yaitu bahasa lebih berkembang, dapat mengekspresikan ide-ide dalam bahasa. Ini biasanya sudah bisa curhat, baik sama teman atau sama orang tuanya. Oke, kita lanjut ya. Beberapa percobaan PAC. Oke, silakan diperhatikan gambar 1 dan 2. Lihat gambar 1. Apakah isi gelas A dan B sama? Perhatikan kembali gambar 2. Isi gelas B dipindahkan ke gelas C. Oke, gambar 3. Apakah isi gelas A dan gelas C sama? Manakah gelas yang memiliki isi lebih banyak? Percobaan berikutnya yang dilakukan oleh PAC adalah menggunakan kancing. Nah, di sini, apakah jumlah kancing pada kelompok A sama banyak dengan kelompok B? Percobaan berikutnya, gambar 1, apakah jumlah lempung A dan B memiliki sama banyak? Gambar 2, apakah jumlah lempung A dan B memiliki sama banyak? Mengapa? Lempung itu biasanya
disebut juga tanah liat ya. Oke, percobaan berikutnya. Perhatikan gambar 1, apakah batang A dan B memiliki panjang yang sama? Gambar 2, apakah batang A dan B memiliki panjang yang sama? Mengapa? Implikasi perkembangan kognitif terhadap pembelajaran. Nah, ini merupakan anak yang semangat untuk belajar. Bagaimana anak belajar? Yang pertama itu, anak belajar menggunakan panca inderanya dengan menggunakan benda-benda konkret. Yang kedua, anak belajar dengan melakukan atau mengalami langsung. Yang ketiga, anak belajar sesuai dengan kecepatan dan minat masing-masing. Jadi, tidak semua anak dalam satu kelas itu kalau kita mengajar sama ya. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian yang keempat, belajar lebih menekankan proses daripada hasil. Perhatikan gambar sebelah kanan. Ini ada 2 gambar ya. Bagaimana guru mengajar? Yang pertama, guru memberikan pengalaman yang nyata. Yang kedua, guru memberikan pengalaman sesuai dengan usia anak agar anak dapat mengeksplor dan memanipulasi mainan dan lingkungannya. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator memberikan pengalaman yang bervariasi dan bahan yang berbeda-beda sehingga anak dapat melakukan permainan yang beragam. Metode pengembangan daya cipta atau kreativitas anak usia dini. Nah, perhatikan gambar. Apakah ini merupakan suatu kreativitas? Kreativitas, cara berpikir, bertindak, atau membuat sesuatu yang orisinil bagi seseorang yang bernilai bagi orang itu sendiri maupun orang lain. Oke, tugas. Semangat! Nomor 1, dari setiap gambar percobaan PAC, silakan dijawab bagaimana menurut pengamatan kalian. Dari percobaan yang di slide sebelumnya ya. Nomor 2, gambarkan bagan daya imajinasi tinggi anak kreatif. Setiap orang bisa aja berbeda bagannya ya. Jadi bagaimana kalian mencari informasi bagaimana imajinasi tinggi dari anak kreatif itu. Kalian gambarkan dalam bentuk bagan. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan gambar 1 dan 2 di slide 17? Nomor 4, menurut kalian, apa hubungan materi ini dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan MIPA? Tugas ini kalian tulis di kertas bergaris, di kertas bergaris, kemudian nanti setelah kalian menjawab, silakan difoto dan dikirim di link tugas di MOS ya. Oke. Ibu tunggu sebelum jam 10. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat dan mendengar penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa tanyakan di chatting di MOS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.